Ya, ditunggu aja Bu ya. Nanti Ibu dapat WA mungkin dari Ariel atau dari Meli Guslau. Ya, pokoknya tungguin aja ya. Nih, mumpung lagi rame-ramenya penonton nih, loh, dahsyat ya. Pokoknya yang membutuhkan aja, kalau nggak butuh sih nggak apa-apa ya. Tadi mana Ibu yang terkabul lagi tuh? Nah, Bu ini ya. Bu, coba Bu. Apa yang terkabul? Kalau megang mic tuh saya deg-degan. Hah? Ya udah Bu, Ibu yang pegangin, Bu Sulis bisa bantu pegangin mic-nya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Meti. Ibu Meti. Iya, Ibu asalnya dari dari Bintaro ya. Bintaro sektor berapa? Bintaronya yang Bintaro Coret. pasar tragedi. Hah? Pasar Bintaro tragedi kereta. Oh, agak sebelah sini. Iya, oke. Jadi Ibu yang terkabul apa setelah praktekin ilmu RDAY? Jadi deg-degan. Deg-degan. Ya, jangan deg-degan ya. Yang pertama yang terkabul adalah Alhamdulillah saya terkabul pergi umroh. Baru pulang. pergi umroh bayar apa tanpa. Jadi saya kan udah lama ya pengen haji umroh gitu. Selalu kalau sholat malam, nggak sholat biasa gitu. Doanya selalu minta naik haji pergi umroh. Gitu. Oke. Biasalah mendoakan untuk anak-anak juga gitu, Yap. biar menjadi orang sukses. Nah setelah kejadian itu ya, saya kan nangis terus Bang Regi. Nangis terus, tahu-tahu muncullah nih TikTok nih Pak Haji gitu ya. Oh, muncul. Di TikTok. Saya lagi nangis aja tuh. Setiap malam, setiap hari nangis. Terus saya ke YouTube muncul lagi. Pak Haji lagi, saya penasaran. Bu, Ibu jangan ceritain dulu Bu, ntar bapak pada ketiduran ini. Poinnya dulu. Ibu Poinnya. umroh. Nah, saya pergi umroh. Saya kesini pas yang ke-6 kali. Malam ini yang ke-6. Bukan, ini yang ke-7. Oke. Menenangkan diri ke sini tuh waktu itu. Iya. Menghilangkan saya nangis, sedih gitu. Pas ke sini saya seneng sekali ya. Saya nangis juga tuh ngeliat anak-anak yatim di sini ya, sedih gitu. Pas begitu mungkin ini udah jalan Allah saya bilang gitu. Iya. Saya minta sama Allah sih maksudnya untuk saya tenang. Oke. Enggak nangis, untuk anak-anak saya juga. Pas sudah gitu yang ke-6 kali kesini saya pulang, pas pulang di bulan Desember ya yang saya kesini 2024 iya. Nah anak saya ternyata itu, padahal saya juga enggak menyangka ya, anak saya yang paling kecil tuh, Mami nggak lihat WA aku katanya, emang kenapa Dek gitu, coba lihat katanya gitu. Mami nanti umroh ya tanggal 4 Februari dibayarin sama si anak bungsu. yang bungsu. Wow, tepuk tangan luar biasa. Itu yang saya nggak sangka dan saya nggak duga karena dia. Sini Bu Meti, kadia. Itu dulu yang saya pengen dengar dari tadi sebenarnya. Tapi saya deg-degan ini. Nggak apa-apa, semakin deg-degan semakin kabul ya kan. Nah pas sudah gitu terus saya senang sama bahagia ya. Ya Allah Dek gitu, terima kasih ya Dek gitu. Emang itu Mami udah lama pengen gitu dari dulu gitu. Pas sudah gitu terus dia tuh padahal habis renovasi rumah loh. Jadi saya nggak sangka kan. Semua tuh tercukupi dari bekal, dibayarin cash, oleh-oleh. Dan yang saya minta sebelum pergi ya, saya kan menjalankan sholat tobat dalam 1 bulan di bulan Januari ya. Januari saya udah mulai sholat tobat. Emang dari sini kan udah dikasih selembaran sama Pak Haji. Nah kan udah mendekat seminggu lagi, kaki saya terasa kecapean kali ya. Akhirnya saya istirahat tuh, seminggu lagi mau berangkat. Di sana itu saya kabul semua yang saya pengen. Apa tuh? Saya minta sama Allah kalau malam tuh ya. Jadi saya tuh selalu bangunnya malam. Di sana? Sebelum pergi kan emang udah dijalanin kan. Iya, udah rutin. Perintah Pak Haji gitu. Sebelum kenal Pak Haji juga kan emang udah suka sholat tahajud. Iya. Ya cuman kan bangunnya biasanya jam 3, setengah 4. Ini kan lebih ekstrim ya. Iya. Iya.
jam 12, paling lebih dikit setengah 1, jam 1 gitu. Yep. Tapi saya yakin gini, dari anak yatim RDA saya nggak dapat, tapi dari Allah saya dapat. Kalau Alhamdulillah. kesiangan gitu ya, Ya. maksudnya kesiangan gitu, kalau nggak jam 12. Yang saya pengen tuh selalu sama Allah gini, Allah nanti saya kalau naik pesawat pengen di tengah, Oke. tapi di pinggir dekat kaca. Oh, biar bisa ngeliat pemandangan. Oke. Makanya kan kalau di ujung nanti kalau lagi landas kita terasa banget goyangnya. Kalau di tengah kan enak. Terus kalau nanti di hotel saya pengen dapet yang enak. Ternyata di sana dapet yang enak. Alhamdulillah. Temen satu kamar pengen dapet yang muda. Alhamdulillah Pak, dapet yang muda Pak. Anak-anak kantor 2 gitu. Iya. Nah saya rayu tuh anak-anak kantor itu. Di sini kan rumah Allah, saya bilang. Bisa nggak kalau bangun malam? Saya bilang gitu. Kita mandi. Kebetulan itu saya dapat ke Mekahnya itu jalan kaki, Bang Regi. Deket jalan kaki. Kan sayang ya kalau disia-siain gitu, saya bilang. Alhamdulillah tuh ada anak satu. Umroh berapa hari, Bu? 9 hari. 9 hari. Jadi pulang saya tanggal 12 Februari. Iya. Itu saya seneng banget itu, Bang Regi. Ya, jadi itu umroh perdana atau sebelumnya sudah pernah? Perdana Ya, seumur hidup Ibu. Seumur hidup. Wow. Saya sekarang lagi minta haji plus. Amin ya. ya. Jadi saya kalau Ibu usia malam berapa, nih, Pak, Bu? saya minta haji plus Pak sekarang, Pak. Ibu Meti usia berapa? Sekarang udah 56. Masih seger-segernya ya, luar biasa. Lagi cantik-cantiknya, Bu, Pak. bukan lagi ya. Jadi Ibu usia 56, alhamdulillah Allah beri kesempatan berangkat ke Baitullah ya. Ya, dahsyat ya. Ya Allah, iya. Jadi saya bilang memang benar ya. Allah itu nggak bohong Pak. Yang kita pengen dikabul beneran Pak. Iya. Di sana tuh Bang Regi saya kan mau berangkat ya. Iya. Jadi mau berangkat itu saya ke yang pembersih WC di bandara. Sedekah. Saya sedekah 100.000. Cepet ceng ya. Iya, itu sedekah subuh saya kasih. Oke. Di sana saya dapat 50 real Pak. Ada yang ngasih? Iya Bu, ada yang ngasih saya di sana. Orang dikenal apa orang tak dikenal? Tidak dikenal. Iya, sampai saya bilang ke mutoyibnya ya. Ustadz, Ibu dari mana gitu? Saya dari Ka'bah gitu. Saya habis nyium Ka'bah gitu. Saya bilang gitu. Oh iya, saya ada yang kasih uang loh Ustadz. Alhamdulillah ya Allah Ibu gitu kan. Berapa? 50 real. 50 real itu Pak 250.000. Saya sedekah ke yang DWC itu 100.000. Iya. Ya, pokoknya saya seneng banget ya. Langsung cashback ya. Luar biasa. Iya. Ada lagi Ibu yang terkabul Bu setelah Ibu praktekin ilmu RDA selain tadi itu umroh? Jadi yang terkabul gitu ya anak-anak saya jadi baik. Yang saya pengen anak-anak saya gajinya menanjak, alhamdulillah Bang Regi. Alhamdulillah. Iya, itu kejadian. Iya, kejadian. Saya kan mintanya waktu ke sini tuh 20 juta satu anak gitu ya per bulan. Ternyata itu udah lebih dari itu. Kata anak saya, Mami jangan 20 juta. Jadi berapa? Mintanya sama Allah 100 juta. Oh gitu ya? Oh setiap malam tuh Pak saya minta Allah untuk anak-anak saya, untuk mantu-mantu saya per bulan 100 juta. Gitu Pak. Minta Pak itu sama Allah Pak. Iya. Alhamdulillah. Itu selalu Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang kata Pak Haji ajarkan gitu Bang Regi. Iya. Jadi Pak ceritanya gini ya, yang dari permula ya, Bang Regi yang tadi saya nangis-nangis. Itu ya yang beb saya itu meninggal Pak. Jadi saya menangis gitu. Itu kapan? Di tahun 2003. 2023. 2023 atau 2023 2 tahun lalu. Tanggal 1 Desember. Baru besok setahun setengah bulan Mei. Iya. Itu yang saya nangis-nangis. Yang terus Pak Haji muncul itu. Terus saya pelajarin tuh, saya lihat. Sampai sekarang nih Bang Regi, saya pas pulang umroh, saya lihat kok nggak ada Pak Haji. Waktu di sana ada tuh ya Pak Haji. Cuman saya kan nggak sempet kan waktu di Mekah itu. Ya, tanggal 3 Februari masih ada Pak Haji. Adanya Bang Regi, saya lihat tuh pas pulang. Pas tanggal 13 Februari. Oh 13 iya. Terus saya tanya kan ke yang kenal di sini, kok Pak Haji kemana ya?
Pak Haji istirahat Bu. Iya. Oh iya, sampai sekarang tuh. Jadi setiap pagi tuh saya nggak pernah ketinggalan. Selalu ngeliat Bang Regi, Nyimak, iya, nyimak heeh. selalu iya. Berarti ibu sudah subrek ya YouTube-nya RDAY ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya. Nah, ini ciri-ciri ya mertua kesayangan menantu ya. Amin ya Allah ya Menantunya Rabbi. didoain Ya. yang baik-baik ya. Emang kalau mertua waras ya, ya begini ya. Jadi Bapak Ibu, tirulah ibu ini, jadilah ibu yang baik kepada anaknya, juga mertua yang sayang menantu. Bonusnya Amin. umroh tanpa. Alhamdulillah Tapi ya. saya yakin nanti pasti saya naik haji plus Pak. Haruslah. Jadi ibu Itu saya hajatin sangat aja yakin, Bu, iya. hajatin aja. Iya. Pasti sedekah niatnya pasti tahun ini haji plus tanpa ya kan. Jadi sedekah subuh sama Jumat Barokah itu Pak, saya kasih ke sini Pak. Sedekah Iya yang Bu, iya transfer. sedekahnya iya selalu ke sini. Iya. Oh. Gitu Bang Regi. Iya, biar namanya baru seperak 2 perak gitu loh Pak, nggak gede-gede. Karena saya kan tadinya buka salon tuh Bang Regi. Buka salon. Iya. Oh, di Potong rumah. rambut. Saya tuh sewa ruko di Bintaro itu. Oke. Heeh. Nah, pas gitu bapak tuh suami pengen ngadem ceritanya. Di Bintaro kegusur, saya cari tanah di daerah sini Parung Bogor, Iya. tapi yang di Kahuripan tuh Oh, Telaga Kahuripan. Telaga Kahuripan. Iya. Saya yang di kampungnya Pondok, saya beli tanah bangun rumah di situ. Iya. Jadi salonnya saya tinggal. Iya. Iya, terus udah gitu bapak meninggalnya di situ, baru 1 tahun. Oh. Iya, makanya saya nangis-nangis gitu. Berarti ibu tinggal di Kahuripan sekarang. Enggak, saya ikut anak di Tangerang. Jadi Oh. rumah itu saya kosongin. Oh, oke. Iya. Tapi ada yang bersihin sih Jagain. setiap hari. heeh. Iya, gitu. Oh, iya. Ada lagi Bu yang terkabul Bu? Ya sebenarnya sih Banyak yang kecil-kecil banyak ya. banyak. Nggak dirasa-rasa ya. Karena yakin aja sih Pak. Iya. Jalanin aja Pak, beneran. Jadi ilmu RDAY itu emang kita mintanya sama Allah gitu. Iya, jadi benar-benar dikabul. Iya. Nah, jadi kalau emang benar-benar udah nyimak, ya paham tuh, praktek, pasrahlah sama Allah, kabul ya. Dan ketika testimoni menjelaskannya tuh enak gitu, gamblang gitu, karena hitungannya kan kayak apa ya, bahasanya praktisi lah ya. Memang ibu yang mempraktekkan, ibu yang merasakan, menceritakannya itu memang based on ya pengalaman pribadi gitu kan, atas keberhasilan hajat yang terkabul gitu. Kalau anak saya bilang kan disebutnya apa sih? Sesat ya. Oh, Sesat Pak. Saya kesini pertama saya kabur Pak dari rumah. wow. Iya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu ngajaknya ke pantai. Tapi saya udah punya niat dari malam nih Bu, punya niat dari malam. Saya ke RDAY gitu karena saya udah nyimak. Kalau anak saya takutnya nanti saya diculik gitu loh Bu. Nanti mami dibunuh, mami mau kemana gitu kan. Gitu iya, tapi saya yakin masih Bogor lah saya bilang gitu. Iya. Itu saya naik angkot tuh Bang Regi, iya. Ngeteng, Ngeteng dari Tangerang muter-muter tuh lewat kampung saya ke Bintaro. Ya. Iya, ke Bintaro muter. Nyambung. Saya belum tahu. Nah, kalau sekarang saya udah naik kereta dari sana dari Tangerang, iya. Naik kereta turun di Bogor, 2 kali naik angkot ke sini. Tapi anak saya sih nggak tahu kalau saya ke sini Pak. Yang tahu yang nomor 2 aja yang saya ikutin karena udah saya jelasin. Iya. Dan Yang pertama belum waras. belum waras. Yang kedua waras. Yang kedua udah waras ya. Yang ketiga? Yang ketiga nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, malam ini ketiga-tiganya anak ibu jadi pada tahu. Alhamdulillah. Oh tapi kan dia nggak mungkin tahu lah gitu. Ya nggak ada yang tahu Bu, tiba-tiba temen-temennya, mak lo nih, ya kan? Gue kenal nih, mak lo ikut aliran sesat ya, bapak gue juga, bapak kita sesat. Boleh tahu Bu, ceritakan sesatnya dari mana gitu. Sesatnya pertama, saya tuh bangun jam 12 Pak. Anak saya bingung. Itu kan cucu saya manggilnya Oma. Jadi ngebahasain, itu Oma ngapain kayak gini bangun? Udah gitu pakai pandan gitu. Gitu saya masak air, mandi, pas saya pusing, kepala saya pakai celana dalam tuh Pak. Iya, saya pusing tuh ya. Saya tidur, diliatin, dipotoin sama anak yang nomor 2, dikirimin ke anak saya yang pertama. Wah, udah komen tuh. Oma ngapain? Sesat. Mana ada? Sakit pakai
pakai celana dalam gitu. Kebetulan anak saya 3 ada di rumah sakit kerjanya Pak, orang kesehatan. Jadi kan nggak mungkin gitu. Iya, Iya. Dikata, Oma udah stres nih aliran sesat. Oma nggak boleh itu. Gitu. Tapi saya diam-diam tuh Pak. Akhirnya saya terangin ke anak yang nomor 2, ini bukan aliran sesat. Nih, tahu nggak? Jadi Oma nih sekarang ngaji. Bang Regi ternyata nggak pernah ngaji sampai banyak. Awalnya sebelum kenal RDAY. Iya, 1 lembar aja kita susah ya Pak, susah banget. Iya, 1 lembar. Sekarang alhamdulillah ya, biar namanya 12 juz belum Iya, saya. Iya, iya. belum Pak, belum sampai. Paling nih 2 juz lebih, 3 juz, tapi Per sama malam. Allah, sama Allah udah dikabul ya Pak ya yang kita pengen gitu. Kan kata Pak Haji, kita baru aja buka Quran, 1 lembar pun kalau memang Allah mau diijabah ya diijabah gitu. Iya. Nah, jadi saya perbandingkan tuh Bang Regi ya sama ustadz-ustadz yang lain ilmunya Pak Haji. Ternyata benar itu Pak. Iya kayak Ustadz Somad ya. Ustadz Hadi Hidayat, banyak kan ustadz-ustadz besar tuh. Saya perbandingkan ya yang dari sini. Saya ngomong ke anak saya, itu nanti kalau mami mau meninggal di kuburannya tuh terang gitu. Kamu belum tentu loh ngelongokin seminggu sekali, saya bilang gitu. Itu bakal di sana. Anak kedua nih. Yang kedua, iya. Nah, yang tidak dirasa nggak taunya yang bontot itu kirim uang itu sekarang selalu gede gitu. Lebih dari sebelumnya. Jadi Oke. yang nomor 2, iya ya gitu. Nah baru tuh dia percaya. Ya udahlah, biarinlah orang Oma itu mah ibadah. Tuh anak saya yang nomor 2 tuh Pak sampai sekarang. Jadi kalau saya mau ke sini, saya izin. Oma mau ke RDAY. Pas anak saya lagi libur tuh Bu, baru saya ke sini. Ini anak saya lagi libur. Si anak Iya. kedua ini belum pernah diajak ke sini. Ya enggak lah, Bang Anak Regi. kedua, yang kedua. Ya enggak mau lah diajak ke sini. Saya suka rayu. Yuk kita ke RDAY yuk biar lebih tahu gitu. Iya, dia belum mau. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, langkah, tips dan trik biar anak kita mau ke sini, jangan kita bahas dulu tentang konsultasi pencerahan. Pening pala dia ya. Soalnya frekuensinya beda. Anak milenial, anak zaman now nggak cocok ya, nggak masuk. Termasuk saya juga sempat begitu, Bu. Saya sempet, malah kata ini waktu tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu lah. Wah, Pak Haji makin kesini makin kesono nih. Wah, nggak beres nih ya kan. Sempet begitu, ya. Saya akuin Pak, kan dulu 2014 saya sudah kesini. Dulu nggak ada ilmu kearifan lokal, nggak ada tuh yang namanya centong-centong sidi-sidi, nggak ada. Murni ibadah dan sedekah. Iya. Ya. Nah, begitu Pak Haji angkat tentang ilmu kearifan lokal, memang nggak sedikit tamu-tamu RDAY yang pada mental-mental. Karena ya sama kayak saya, block on. Ya, maksudnya maunya cari tahu dulu. Kan nggak mungkin ya, sekelas Pak Haji menjerumuskan kita semua pada error. Ya kan? Sehingga kita benar-benar sesat. Nggak mungkin, pertanggungjawabannya kan besar. Gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya memaknai apa sih itu ilmu kearifan lokal? Oh, ternyata ini sifatnya hanya membangun keyakinan. Oh, benda-benda tersebut hanyalah sebatas media. Oh, tetap kita mah minta kesembuhannya ke Allah. Coba deh Bapak Ibu, sakit, minum obat, nggak berdoa minta kesembuhan sama Allah, yakini bahwa obat itu sakti. Sesat nggak kira-kira? Sesat. Obat yang biasa kita minum dari dokter, kalau kita yakini bahwa dokter ini hebat, bisa menyembuhkan, kita nggak sebut Allah yang menyembuhkan, sesat nggak kira-kira? Pak Haji selalu mendisklaimer, bos kan bukan gue yang ngabulin, tapi Allah. Nah ya, jadi di sini kita juga harus bisa memaknai, oh iya juga ya. Nah ya, kadang-kadang memang nggak salah Bu. Anak milenial, anak zaman now, ya balik lagi ya, lewat ilmu RDAY ini juga pada akhirnya mulai tuh ya, mulai satu persatu. Iya kan kata Pak Haji begini, kata Pak Haji begini, sehingga akhirnya mulai banyak yang waras tuh anak-anak muda ya. Bahkan anak saya yang kecil Pak, masih ada yang 4 tahun setengah sama yang 9 tahun.
Udah, saya hajar tuh, suruh pakai CD kebalik, celana kebalik, ya kan, baju kebalik kalau di rumah Bu, ya. Karena anak saya juga ngefans sama Pak Haji, ya. Bahkan pernah waktu itu, Abi, pengen cium Pak Haji katanya. Waduh, untung anak kecil ya, gitu. Jadi alhamdulillah Pak, berkah Pak, bener. Apalagi guru besar kita, ya Bapak tahu sendiri ya, Ibu tahu sendiri, anak yatimnya nggak sedikit, gitu. Kan mau nggak sih Pak, Bu, kita nih nanti berkumpul lagi di sana ya, di komunitas. Mungkin kalau diperbolehkan sama Allah kita bikin surga RDAY ya, maksudnya kita komunitas bersama-sama gitu ya. Amin. Kan kalau udah masuk surga bebas dong. Allah, saya pengen ketemu lagi tuh sama Bu Sulis. Saya pengen ketemu lagi tuh sama si Pak ganteng tuh, yang kumisnya ngejegrik ya kan. Pak, ketemu lagi kita di sana. Alhamdulillah. Iya dong. Kan kita Oh iya, ikhlas. Bang Regi, sebenarnya kan saya pengen disabdain sama Pak Haji ya. Iya, maksudnya memang kalau yang duit-duit yang masuk-masuk yang belum ketahuan itu kan memang belum gitu ya. Iya, karena saya kan memang kesini kemarin kan menenangkan diri gitu. Tapi pengen sih gitu kayak orang-orang yang duit kaget masuk ke rekening gitu. Ya Pak ya, pasti pengen ya Pak ya. Iya, dengan keajaiban Allah itu Pak. Iya, bener pengen begitu. Nah, balik lagi Bu. Kadang semua tamu-tamu, Pak Haji sabdain saya, Pak Haji sabdain saya. Bukannya Pak Haji nggak mau nyabdain gitu. Jadi Pak Haji tipikalnya tuh spontanitas Bu. Nggak bisa yang diminta-minta, dipaksa-paksa, dirayu, dibujuk, nggak bisa. Kalau hatinya berkenan, seucap-ucap aja udah gitu. Yang penting pasti Bos, terkabul ya Bos. Nah itu lebih daripada ya. Dan sekarang kita minta sabdain. Apakah sabdanya itu bekerja ya? Apakah doanya itu mustajab kalau kita nggak ngerjain apa yang diperintahkan ya. bener, iya. Jadi kita pol-polan dulu aja. Toh juga ketika nanti nih Ibu testimoni one day ketemu lagi Pak Hajinya takjub. Pasti nanti dia ngucap-ngucap sendiri tuh Bu, ya, tanpa diminta-minta. Iya, maunya dibully aja gitu ya. Hah? Enggak juga sih, ya Kalau kan? dibully Pak Haji itu pasti mustajab gitu. Wah, tapi dengan catatan ya Bapak Ibu, kita nggak boleh baper, ya. Soalnya ada juga yang ngerasa sakit hati, gitu. Karena kalau dibully Pak Haji itu kalau kita malah enjoy, kok boleh cepet tuh. Saya mah enjoy udah pasti. Iya, kalau udah tahu ilmunya mau pasti enjoy. Terus Pak Haji, bully lagi, ya kan? Tapi kalau nggak tahu ilmunya, pasti kok gini sih nih orang. Gue pengen konsultasi malah dibully, dikata-katain ya kan? Ya. Kalau anak saya gini, saya kan biasa kalau kondangan sama bapak tuh. Heeh. Jadi kalau sama MC tuh, Tante Meti nyanyi gitu kan, pasti nyumbang lagu gitu ya Bang Regi. Nah pas saya nangis tuh sama anak saya, Mi main tiktokan aja Mi, nyanyi katanya gitu. Iya, pas gitu ya muncul Pak Haji gitu. Iya, akhirnya saya kesini begitu Bang Regi. Alhamdulillah ya. Nah dulu Bu, 2014, saya justru kesini karena awalnya mama saya yang kesini duluan. Iya, mama saya kesini duluan, dia ngajak saya nggak pernah bisa. Mama saya kesini sama sepupunya berdua, udah kayak bestie tuh. Iya. Sepupuan tapi udah kayak bestie, kemana-mana berdua aja ya kan. Alhamdulillah tuh saya jadi tahu lewat mama saya. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada sosial media. Jadi memang mulut ke mulut gitu. Oke deh Bu Meti, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Meti dari Bintaro. Luar biasa. Bapak Ibu lanjut nggak nih? Lanjut. Hah? Bertanya. Jangan tanya tentang konsultasi ya. Murid nih soalnya, bukan guru. Apa? Mau tanya yang Apa? sedekah yang subuh barokah. Hah? Subuh barokah. Iya. Gimana ya subuh barokah? Sedekah subuh dan Jumat barokah. Iya. Itu kalau disekaliin yang sehari 100 itu Heeh. dalam 1 minggu kan 7 hari ya. Heeh. Sekaliin maksudnya sekali transfernya sekalian. Diakumulasi. Iya. Oke. Bisa. Gini Bapak Ibu, terkait dengan sedekah subuh ya.
Kan suka ada yang bertanya jam berapa harusnya ditransfer yang bagus, yang baik, ya kan? Nah, Pak Haji pernah bilang, kalau pengen sedekah subuh, transfer dari habis waktu asar sampai menjelang jam 00, ya. Pak Haji pernah ngucap tuh, ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu kelupaan, kan kadang suka ada tuh, astaga kelupaan nih, udah buru-buru tunaikan. Ya, jadi mau jam berapapun, yang penting niatkan untuk sedekah subuh. Kalau kita kelupaan kemarin, berarti untuk yang kemarin, ya. Kalau hari ini mau sedekah subuh untuk nanti nih, untuk nanti ini kan tanggal 17 ya, hari esoknya gitu. Jadi sebisa mungkin kita transfer sedekah untuk subuh nanti, transfer sedekah hari ini untuk subuh nanti, ya. Kalau ibu pengen akumulasikan, silakan Bu, ya. Sumpamanya sekarang tanggal 1 April, saya nggak mau pusing TF deh untuk 7 hari ke depan 700 ya. Iya. Tinggal ibu kasih catatan aja, sedekah subuh tanggal 1 sampai tanggal 7, 700.000 transfer. Oh iya. Ya, jangan lupa berdoa dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, intinya yakinnya melalui wasilah sedekah ini pasti hajat saya terkabul. Apa tuh hajat ibu? Rumah laku, utang lunas, apalah bebas, ucapin aja satu dulu ya, fokus gitu. Jadi boleh per minggu, boleh per bulan. Oh iya. Ya, saya mau 1 bulan ke depan, jebret 3 juta. Bulan Maret 31 hari, berarti 3,1. Februari 28, berarti 2,8. Sedekah subuh selama bulan Februari, jebret gitu Bu. Oh iya. Tapi Bapak Ibu kan suka ada yang kayak gini nih, Pak Haji boleh nggak kalau sedekah subuhnya saya nyelengin dulu di rumah, nanti kalau saya ke RDAY baru saya serahkan. Pak Haji kan boleh bos gitu kan. Nah, ada juga yang boleh nggak sedekah subuhnya dikumpulin dulu, nanti kalau udah 30 hari baru saya ke RDAY, atau seminggu saya baru ke RDAY. Jadi gini Pak, Bu, ini menurut saya pribadi ya, bukan kita nggak boleh sedekah subuh dikumpulin dulu. Daripada Bapak Ibu kumpulin dulu, mending tunaikan setiap hari. Transfer aja ke sini, mau 10, 20, 50, 100, transfer setiap hari. Jangan, kan kita lagi latihan istiqomah nih ya, lagi baru mulai biar istiqomah. Jangan coba-coba kita kumpulin dulu, nanti seminggu baru TF deh. Nanti 30 hari baru TF deh. Jangan. Kenapa? Takutnya di hari ke-20, di hari ke-25 mendadak ada syaiton datang. Bos, ya kan? Butuh uang nih. Aduh, kepepet nih. Udah, pakai dulu aja, nanti ganti, tenang aja. Kan masih tanggal 30, ya kan? Nah, syaiton tuh menggodanya jauh lebih kuat. Kalau kita tunaikan dari sehari kan udah gak ada urusan tuh, udah nyampe gitu. Dan lagi pula Bapak Ibu, kenapa disarankan sedekah subuhnya diakumulasikan dari awal? Kenapa? Lebih baik. Gini, mohon maaf nih ya, andai Bapak Ibu baru niat saja tunaikan untuk 30 hari ke depan, ya. Tiba-tiba baru hari kedua datanglah malaikat Ijroil, nggak pakai assalamualaikum. Minimal sedekah kita nih udah standby duluan, ya. Tapi kalau kita kumpulin dulu, ya, kalau kita kumpulin dulu, baru kita tunaikannya di akhir bulan, ya. Iya. Niatnya sudah dicatat sama malaikat, ya. Niat baiknya, saya sedekah subuh mau tunaikan ke RDAY. Niatnya baru dicatat, tapi amalnya belum di-checklist, ibaratnya gitu. Nasib baik nggak ada setan lewat tuh, ya kan, goda-godain. Nggak taunya malaikat Ijroil datang, ya. Uang belum disetor, ya kan, baru niat doang. Sayang Pak. Jadi sebisa mungkin kalau pengen diakumulasikan kayak orang bayar kontrakan, tanggal 1 bayar untuk berikutnya, untuk sebulan ke depan, kayak gitu aja, ya. Nah itu kalau nggak bisa, mending main aman, tiap hari TF, ya. Atas usaha, apalagi nih suka ada yang kayak gini nih,
Mas Regi, saya nggak punya nomor rekening. Saya kalau mau transfer harus ke Briling dulu. Brilingnya jauh, butuh pengorbanan, ya kan? Ah, Bu, kalau nggak bisa setiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari. Yang penting pengorbanan ibu untuk ke tempat transfer tuh udah luar biasa, Bu. Gitu. Jadi nggak apa-apa sedekahnya cuman berawal ya, berawal. Kan suka ada yang gini, aduh nggak enak ah, ke RDAY sedekahnya orang pada gede-gede. Saya nggak enak, mending di masjid aja dah. Jangan Pak, kalau lagi ada hajat sebisa mungkin ya, paksain ke sini dulu ya. Biar apa? Karena di sini sedekahnya Bapak Ibu setiap subuh nanti kan Bapak Ibu doa dan ijab nih tahajud nih. Beres doa dan tahajud anak yatim naik tuh ke lantai 2. Ijab atas transferan semua tamu RDAY yang yang sudah sedekah di hari ini. Nanti ustadznya ngijapin tuh untuk semua tamu-tamu RDAY yang sudah sedekah melalui transfer ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Yakin-yakinnya atas semua hajat-hajatnya. Allah ijabah. Nah, ntar anak yatim, amin. Allah kabulkan. Jadi di sini Pak, sedekah subuh selalu ya ditunaikan setiap hari ya. Jadi anak yatim nanti kan pada makan, pulang bawa uang. Nah itulah, jadi langsung ditunaikan, nggak pakai dikumpulin dulu. Ya mohon maaf ya, kalau kita ke tempat lain kan belum tentu langsung ditunaikan. Ya tetap aja pahalanya langsung nyampe gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya ketika sedekah itu langsung dimakan, bahkan langsung dinikmati, itu kan jauh lebih aduhai ya, apalagi anak yatim yang nikmatin gitu. Nah jadi juga terkait Bapak Ibu suka ada nih, Mas Regi, saya udah WA Bu Ai nggak dibales, saya udah WA Bu Haji Tati nggak dibales, kenapa ya? Jangan-jangan gara-gara sedekah saya kecil. Pak, Bu, mohon maaf banget sebelumnya ya, beribu-ribu juta maaf. Saking banyaknya tamu RDAY yang sedekah 10.000, 20.000, 50, 100, sejuta, bahkan 10 juta per hari ya, sedekah subuh nih ya. Banyak bener ya, saking banyaknya kan tangan mereka nih terbatas ya, dan kerjaannya admin sedekah nggak cuma balesin WA doang ya. Jadi harap maklum ya, karena syarat hajat terkabul bukan harus dibalas dulu sama adminnya baru terkabul. Untungnya nggak gitu ya. Jadi sifatnya Bapak Ibu laporan aja. Saya sudah sedekah nih, saya sedekah subuh untuk seminggu nih, saya sedekah subuh untuk sebulan nih, ya. Hajatnya sebutin nama ya, bin atau binti. Hajatnya hutang 2 miliar lunas, sembuh dari sakit A atau apa. Ucapin aja, maksudnya ditulis ya, diketik gitu di WA ya, kasih note gitu. Yang penting Bapak Ibu sudah laporan ke admin ya. Dan jangan sampai salah transfer semua sedekah subuh, Jumat berkah, juga Jumat barokah, patungan potong sapi, sedekah apa lagi. Dan semua yang masuk ke RDAY hanya di nomor rekening ya, semua ada 4 bank atas nama Bapak Haji Dwi Susanto ya. Jadi kalau ada orang-orang yang Ibu mau sedekah, TF aja lewat saya. Kita nggak kenal dia. Dia cuman mejeng di YouTube entah siapa ya. Karena saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu transfer sedekah ya buat anak-anak yatim ke nomor rekening Pak Haji, ada BCA, BNI, BRI dan Mandiri. Tidak ada bank lain, juga tidak ada atas nama lain. Khawatirnya apa? Karena pernah ada kejadian ya. Mas Regi, tolong disampaikan ya ke admin sedekah nih, saya sudah sedekah subuh. Loh Bu, Ibu kok TF-nya ke atas nama siapa ini? Iya Mas, kenapa emang? Maaf Bu, udah diteruskan belum ke rekening Pak Haji? Nggak tahu Mas, tanyain dong ya. Sebentar ya Mas, saya tanyain dulu. Barulah diteruskan ke rekening Pak Haji. Ya Allah alam ya, entah lupa atau entah disengaja, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu kalau mau sedekah langsung saja, nggak usah lewat kiri, lewat kanan, termasuk saya. No ya, langsung ya.
Intinya Bapak Ibu jangan sampai, apalagi di sosmed ya, suka ada yang modus-modus akun palsu tuh. Nah, jangan sampai ya. Itu namanya penipu ya. Cukup jelas ya, Ya, Bu ya? cukup jelas. Oke, gitu. Makasih Bang Rede. Nah, kalau nanya kayak gitu, boleh lah saya jelaskan. Kalau nanya cara hutang lunas gimana, saya jawabnya cuman nyimak di YouTube ya, nggak ada lain lah ya kan, gitu. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah jam 11 lewat ini ya, nggak kerasa nih saya pengen pulang nih, kangen bini, tahu nggak Pak? Kangen istri. Biasalah ritual dulu ya. Sebelum bobo ngapain Pak? Bu. Ya. Pokoknya jadikan kebiasaan. Hah? Di sini nggak bisa, Bu. Nanti itu ada pusat informasi. Ibu lapor ke sana. Pak. Iya, dekat masjid situ ya. Ya, kalau di situ boleh, kalau di sini jangan, Bu. Di sini nanti ada malampir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Kita akhiri. Pokoknya tetap semangat praktekin ilmu RDAY. Bapak Ibu jangan bergerak dulu. Kita bagi-bagi centong biar tertib ya. Nyantai. Saya bagiin ini dulu nih. Sifat 18. Jangan dilanggar ya, Pak. Nah, ini diingat-ingat, Pak. Kalau misalnya apa kan ada tulang.